Assalamualaikum Bang Resminto. Waalaikumsalam. Sudah buka puasa nih? Alhamdulillah, baru aja kita berbuka. Gimana rasanya? Berapa nih? 1 hari setelah puasa. Alhamdulillah, ini lumayan lah, masya Allah. Suasana puasa hari ini kayaknya agak dingin ya, tidak seperti biasa. Kemarau, panas gitu. Ya, agak berasa sejuk karena memang ya ada beberapa titik di daerah itu hujan. Nah, ada hujan ya. Ada hujan. Tapi laparnya sama ya, Pak. Laparnya sama tetap aja. Laparnya sama. Dia ngomong-ngomong tentang lapar nih. Wah, pas banget ini. Ya. Apa sih sebenarnya isu makan gratis ini, Bang? Ininya menurut Bang Resminto? Iya. Jadi makan siang gratis atau program makan siang gratis dari Paslon 02 Prabowo Gibran ini menarik Bang. Kan ini banyak ya kontroversi, banyak katanya dilihat alokasi anggarannya dari mana, terus nggak rasional, terus kan tujuannya memang mengatasi stunting, terus juga meningkatkan gizi, lalu membantu gizi orang hamil. Membantu gizi orang hamil. Nah ini sebenarnya pas banget. Kayak gini sambil makan ya Bang. Iya. Ya kan? Jadi yang namanya makan siang itu Bang, itu hal utama sangat penting buat para siswa. Para siswa. Gitu. Enak Bang. Kira-kira penting nggak sih itu makan siang gratis menurut Bang Resminto dari sudut ilmiah gitu? Penting Bang, bahkan ini sangat penting karena ya pengalaman pribadi saya aja nih Bang. Kalau bisa sebenarnya bukan hanya di level murid ataupun siswa sekolah dasar sampai SMA, kalau bisa di sampai perguruan tinggi. Kenapa? Pengalaman saya itu kita sampai banyak mahasiswa pun yang keteteran dia, nggak ada uang untuk biaya makan siangnya Bang, gitu. Nah, jadi secara ilmu gizi maupun ilmu kesehatan itu dia untuk bagaimana dia bisa meningkatkan fokus konsentrasi dia si siswa pendidik ini, gitu. Kalau ini ya, kalau ada makan siang gitu ya. Kalau ada makan siang, nah, iya kan. Jadi kalau dia perutnya kosong, belajar dalam kondisi perutnya kosong, lalu belajar dalam kondisi dia kelaparan, bagaimana dia menyerap apa yang diajarkan oleh para guru, ya kan? Wah itu susah Bang, berat. Mana otaknya mau bekerja ya? Tapi kalau gizinya tercukupi dengan suplai makanan yang tercukupi, gizi yang tercukupi, ya insya Allah ini program luar biasa. Karena kita lihat perbandingan negara-negara lain, ya kan? India aja ternyata udah tahun 1930 Bang. 1930. 1930 udah lama ya. Itu memang awalnya di India itu 1930 itu baru di kota Puchuduri. Gitu. Baru diadopsi secara nasional sampai tahun 1995 itu diadopsi secara nasional. Nah, barulah memang secara wajib program makan siang di India itu tahun 2022. 2002 yang lalu. 2022 yang lalu itu wajib secara nasional. Artinya apa? India pun yang program midday meal ini mereka sudah lama gitu. Yang ya kalau kita bandingkan dengan kita jauh lah kan gitu. Itu baru India. Belum Jepang. Jepang program makan siang gratis ini sudah berlangsung dari setelah Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Itu. Dan menunya beragam. Nah, itu Bang. Ngomong-ngomong tentang menu, nih Bang ya. Ini kan kalau anak sekolah itu rata-rata ada yang 6 hari, ada 5 hari kan. Kalau SDIT 5 hari kan. Tentu nggak tiap hari makan siang gratis pakai nasi goreng atau apa kan. Idealnya seperti apa sih Bang ini? Menunya kira-kira? Ya.
Ya kalau terkait menu kan memang idealnya memang harus ada ahli gizi ya. Itu setiap bulan ataupun di setiap daerah kan tentunya mereka punya kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal ya. Ya kan, contoh ada di beberapa daerah yang memang mereka konsumsi utamanya itu adalah sagu, misalnya di Maluku, di Papua. Lalu daerah lain ada ketela atau singkong atau umbi-umbian. Nah, lalu ada jagung, misalnya daerah-daerah seperti Gorontalo, Sulawesi itu. Nah, baru memang Jawa, Sumatera ya memang dominan konsumsinya mereka beras. Nah, namun ini juga menarik, Bang. Perlu ada adaptasi, ya kan? Adaptasi di shifting. Ada beras, ya kan? Ada nasi, ada singkong. Jadi nggak beras melulu ininya ya. Nggak beras melulu, itu. Apalagi dengan kondisi kita nih, posisi kita, ya namanya Indonesia ini kan masuk dalam ring of fire, Bang. Tahu nggak ring of fire? Kita nih berada dalam cincin api bencana, Bang. Itu seperti sekarang kan ada krisis kelangkaan beras, ya kan? Nah, padahal pemerintah sudah melakukan importasi beras 2 juta ton, Bang, tahun ini. 2 juta ton. Tapi ada kelangkaan. Kenapa? Karena kita mengalami yang namanya El Nino, Bang. Oke. Iklim. Jadi kekeringan itu dari tahun 2022 akhir sampai sekarang, Bang. 2023 terus 2024 ini. Gitu. Nah, diprediksi ini berlangsung sampai bulan-bulan ini sampai April Mei. Tapi ada prediksi BMKG ya memang ada pergantian dari El Nino berubah menjadi La Nina. Yang tadinya kekeringan berkepanjangan menjadi La Nina ini musim hujan berkepanjangan. Nah, artinya ini masa tanam terganggu kan? Masa tanam terganggu, masa panen juga terganggu, bergeser, Bang. Itu. Ditambah lagi retail, Bang. Para retail ini nggak mau dia jualin beras-beras yang impor atau beras dari Bulog. Itu juga problem. Jadi hubungannya dengan makan siang gratis itu bisa memecahkan masalah itu ya? Salah satu solusi, Bang. Dari problem itu. Gimana logikanya? Nah, kita kan sangat tergantung terhadap beras. Nah, dengan adanya itu, ya kan apalagi pengalokasian makan siang gratis ini, Bang, ini mencapai kurang lebih 82 juta, Bang. 82 juta penduduk. 82 juta penduduk. Coba bayangkan dari 275 juta penduduk kita. Berarti kan hampir 4%. Populasi kita. Gitu. Pasti ini akan berpengaruh pada kondisi adaptasi ini, Bang. Konsumsi beras kita ya. Jadi saat beras kita langka, kita bisa ambil ketela misalnya ya. Kita bisa ibarat kata saling isi ya. Bisa saling mengisi, Bang. Jadi hal-hal yang ya apalagi kan kita ada program dalam security ketahanan pangan, ya kan, dengan adanya food estate, terus juga banyak hal yang memang ini penting dalam bagaimana kita adaptasi iklim, Bang. Itu yang kondisi kita Indonesia ini ring of fire ini yang sangat rawan bencana alam. Jadi antara sektor hulu misalnya food estate-nya disiapkan dengan sektor hilir yang paling hilir konsumennya sendiri yang 80 juta itu harus benar-benar ini, Bang, ya, sesuai dan terprogram gitu ya. Iya. Dia harus terintegrasi, Bang. Ya. Jadi disinilah masyarakat akan beradaptasi terhadap pola makannya. Ya kan, dia tidak melulu bergantung pada konsumsi beras. Itu yang dimana ya kita tahu pengurangan tata guna lahan
sawah itu semakin lama semakin berkurang buat konsumsi kebutuhan perumahan ataupun industri lainnya. Nah, dengan demikian apa yang sudah dicanangkan, ya kan, program ketahanan pangan melalui food estate ini bisa bermanfaat orang. Jadi bertahap, ya kan? Jadi bertahap dia di situ sehingga yang namanya terintegrasi itu terbangun di sini. Satu sisi gizi masyarakat, terutama gizi anak-anak sekolah itu bisa tertangani, ya kan? Nah, terus juga ini juga adaptasi terhadap suplai bahan pokok, ya kan, bahan pokok penting, terutama ini beras, ketela, gandum, terus juga sagu, ini bisa adaptasi. Jadi apapun itu, orang ketika dia dari Sabang sampai Merauke, dia bisa, ya kan, itu bisa menyesuaikan. Ini menunya hari ini misalnya, oke lah nasi goreng. Ya kan, pakai telur nih kayak begini kan enak nih. Nah, besoknya dia nasi jagung, ya kan. Nah, ya tapi memang perlu yang pokoknya itu adalah ya kecukupan gizinya harus terpenuhi, kan itu. Jadi kita selalu tergantung kan sama beras. Kalau nggak makan nasi katanya orang Indonesia itu nggak makan. Nah ini kan menarik Bang, ada Giomini. Terus ada yang ini yang sedikit menuding lah gitu ya. Mereka bilang anggarannya gimana? Apa disunat dari bos? Gitu. Gimana nih? Jelaskannya. Ya, memang kalau dari hitung-hitungan kan ya cukup lah, lumayan kan. Katakan hampir tembus 300 atau 400 triliun. Ya. Tapi kalau demi meningkatkan gizi dan demi mencerdaskan anak bangsa, generasi muda ya, harus serius di sini, gitu. Jangan dibawa-bawa ke ranah-ranah politik lagi, ya kan? Harus serius di sini. Makanya sepakat saya Bang. Bagaimana misalnya pemerintahan proses transisi ini sudah menyiapkan gitu. Nah ini bentuk keseriusan. Nah ini harus kita support Bang masyarakat. Kenapa? Kalau kita dalam kondisi lapar, gimana mau belajar Bang? Gimana mau fokus kita? Ya kan? Ini kendalanya udah luar biasa. Nah disinilah kalau udah tersuplai dengan baik, makanan sudah tersedia dengan baik, apalagi gizinya juga tercukupi, insya Allah Bang, generasi kita itu akan terbangun lebih apa yang dicapai 2045 katanya generasi Indonesia Emas, insya Allah tercapai di situ. Optimis kita. Soal implementasi Jepang, biar efektif, efisien gimana ya caranya ya? Biar makan siang gratis itu terpenuhi, bisa implementasikan tanpa merepotkan birokrasi macam-macam. Itu kalau Abang pikir gimana ya? Apakah dihandle langsung sekolah atau seperti apa? Nah inilah juga menarik Bang. Jadi pemerintah sudah harus benar-benar memikirkan secara serius. Jadi perlu digandeng sini sektor swasta. Nah, misalnya di lingkungan sekolah itu ada berapa warung makan, ya kan? Ada berapa rumah makan. Nah, di situ. Jadi memanfaatkan itu sehingga dari hulu sampai hilir nih terberdayakan gitu, ya kan? Tinggal bagaimana nanti para ahli gizi itu melihat nih, misalnya di zona ada berapa sekolah, ada rumah makannya berapa atau warung makannya berapa, dia tinggal ngecek kan per bulan, misalnya menunya kan sudah tergelar tuh, ya kan? Nah tinggal ngecek nih menu makannya, gizinya, nilai gizinya berapa, kalorinya, semuanya segala macam ya kan, di situ. Protein semua kan? Protein, kalsiumnya semua dicek. Jadi realistis Bang. Realistis ya? Realistis sekali. Jadi ini bukan sesuatu yang sulit dijangkau ya?
Bisa bang, ya. Jadi banyak kan kekhawatiran seperti kejadian di India katanya ada yang meninggal karena keracunan pestisida. Ya itu kan ya nggak ini secara tersetting dengan baik. Tapi kalau kita lihat sektor swasta dilibatkan, terus juga masyarakat dilibatkan juga dalam proses pengawasan, termasuk para ahli gizi ini. Kita sangat optimis bang, ini terrealisasi dan ini output dan outcome-nya itu bisa tercapai itu dalam bagaimana meningkatkan nilai gizi para siswa ini. Gitu. Kalau menurut Bang Minto, rasio anggaran APBN kita dengan alokasi untuk makan siang gratis itu masih masuk akal nggak? Masih bang. Masih ya? Masih bang. Memang memang ini menjadi kerja serius pemerintah ini. Bagaimana mengalokasikan ini, jangan juga mengambil pos-pos yang sudah ada kan itu. Tapi mengefisiensikan dari anggaran-anggaran yang tidak perlu. Nah ini sangat realistis bisa bang. Yang namanya untuk program membangun generasi masa depan bangsa ini itu harus diprioritaskan. Itu harus diprioritaskan. Jangan sampai program membangun generasi bangsa itu menjadi program second line. Program-program yang di belakang gitu. Ini penting. Coba bayangkan bang, Jepang setelah Perang Dunia Kedua berakhir, program ini sudah berlangsung. India, mohon maaf, dengan kondisi ekonomi yang luar biasa, ya kan? Akhirnya apa? Mereka termasuk negara yang diperhitungkan dalam kemajuan sebagai negara berkembang di era sekarang ini. Kalau ada pemikiran dalam program makan siang gratis ini melibatkan sumbangsi CSR dari perusahaan besar, menurut Bang Minto gimana? Ini juga realistis bang. Sehingga kan tidak melulu terbebani sama pemerintah kan? Iya, jadi selain dari dana CSR juga bisa dengan APBD, ya kan? Tanggung jawabnya di situ, ya kan? Karena kita lihat kalau bicara anggaran kan proporsionalitas anggaran kita kan memang hampir 40 sampai 55% itu proporsionalitasnya itu untuk belanja pegawai. Iya, belanja pegawai. Nah, tinggal di situ harus dirampingkan, katanya kan ada pertumbuhannya zero growth, ya kan ASN itu. Dia tumbuh nol katanya. Nah, berarti pengalokasian itu dari situ, Bang. Iya kan? Itu. Jadi maksimalkan dari APBD masing-masing daerah, dari CSR dan juga dari dana APBN. Nah, insya Allah ini bisa, Bang. Bukan hal yang mustahil. Tentunya tim dari paslon ini sudah memperhitungkan, ya kan? Kita pun dari akademisi melihat ini rasional bisa direalisasikan. Kalau saya sih dari sisi orang tua ya, saya merasakan sendiri dampak ekonomi semua itu, bahwa kita harus menyiapkan bekal anak, menyita kesibukan kita untuk menyiapkan bekal anak dan segalanya, Pak. Kalau ada makan siang gratis, sangat tertolong untuk kita orang-orang tua ya. Tapi misalnya anak saya itu di sekolah sampai jam 4 sore, kan nggak mungkin kalau nggak kita bekali makan siang. Nah kalau ada makan siang gratis di sekolah, ibunya nggak perlu masak lagi. Betul bang. Ibu yang perlu masak, kita bisa cari kerja yang lain. Betul. Nah itu kan, itu kalau kita yang rasional bang, gitu ya kan, berpikir sebagai orang tua. Sama, saya juga punya anak kecil masih sekolah, ya hampir sekitar 400 sampai 600 ribu sebulan, ya kan? Coba bayangkan, ada berapa orang tua yang bisa terbantu dari persoalan ini, kan gitu, dari program ini, gitu bang. Terus
kira-kira komitmen pemerintah kelihatannya komitmen tinggi ya untuk merealisasikan program makan siang gratis, apalagi paslon 02 itu yang memang punya ide tentang ini. Gimana kira-kira menurut Bang Minto mengawal program ini tidak jadi ibarat kata orang masyarakat bantut, prematur gitu, biar berkesinambungan gitu. Memang benar serius, gimana Bang? Ya kita lihat Bang, ini menjadi tradisi ataupun kultur pemerintahan yang positif ya kalau kita lihat. Kenapa kita sebut positif? Karena di masa transisi ini kita memang sudah lihat hasil relkon hampir 80% dan kita lihat dari hasil rekapitulasi nasional itu sudah hampir 60% ya kan. Jadi dari sekitar 16 sampai 18 provinsi yang sudah rekapitulasi nasional sudah terlihat situ pemenangnya siapa. Nah, jadi beberapa minggu yang lalu pemerintah sudah melakukan simulasi. Dan itu bisa. Simulasi udah ya? Bisa. Ya kan tinggal diperbaiki tadi ya. Kalau saran kami ya gandeng tuh sektor-sektor swasta. Ya kan? Lalu juga ada pengawas dari ahli gizi gitu, sehingga dilihat nih agar ada shifting dan juga ada adaptasi menu-menu nih. Jangan melulu pakai nasi Bang. Ya kan? Saya biasa nih kalau ke daerah timur saya sagu ya kan, jagung. Di rumah kadang makan jagung Bang gitu. Jadi makan jagung ataupun umbi-umbian itu udah berasa kenyang. Gitu. Karena kan apa? Karbohidrat juga kan? Karbohidrat juga Bang. Oke lah Bang Minto ya. Berarti Abang termasuk antara yang optimis dengan ini ya. Program bagus ini. Program bagus ya. Makasih Bang atas wawancaranya, mudah-mudahan siap Bang. Sukses selalu ya. Amin. Makasih Bang.